Oke, saya rekam dulu ya. Baik, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas berbagai nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada sore hari ini kita bisa berjumpa kembali ya, seolah secara online ini dalam kelas belajar AI dasar dari kelas Gaptek ya. Ya, yang belum kenal nih, perkenalkan saya Soekarno ya, dari kelas Gaptek. Semoga melalui kelas ini kita belajar bareng ya. Kita coba belajar, memang targetnya namanya orang mau belajar kan, ya memang mungkin minimal mau tahu, mau bisa ya. Kalau yang sudah bisa, nanti semoga bisa bermanfaat dan juga nanti bisa dibagikan ke teman-teman yang lain gitu. Kemarin kalau tidak salah Pak Edi sudah sempat ikut ya yang pas hari Rabu malam ya. Untuk Pak Abdul Kohar ini, kalau Pak Abdul Kohar di mana ya? Ya, Saya di Bogor, dengan Pak. ngantuk-ngantuk, Pak. Di mana? Jadi belum begitu pinter. Di mana Pak Abdul? Saya di Bogor, Pak. Oh Bogor ya, Masya Allah. Ya, Insya Allah ya. Di Bogor nih, saya lagi di Bandung nih. Pasti pas di Bandung nih. Ya, Masya Allah. Kalau Mas Said di Tangerang ya. Jadi Pak Eko Wisnu ini namanya dipakai Mas Said ini hari ini ya. Tapi jam 4 nih. Jadi mute sebentar katanya dia jam 4 ya apa-apa ya. Kalau Mas Said ini kayaknya sih sudah master ya. Nanti bisa jadi salah satu coach di kelas kita ini. Ya jadi saya share dulu untuk materi hari ini. Ya jadi mohon izin ini sebagai eh, berbagi ya bahasanya ya. Nanti semoga apa yang nanti kita praktekkan bisa bermanfaat ya. Ini kan saya bilang dasar ya, dan ini yang baru ikut perdana, kemudian nanti ternyata belum paham, di kelas-kelasnya bisa mengikuti ya, mengikuti dengan gratis ya. Nah, nanti akan selalu diinfo di dalam grup. Jadi kalau ada yang masih mau ikut belajar lagi atau monitor lagi atau praktek lagi, mau dapat inspirasi lain-lain lagi, bisa langsung nanti bergabung di kelas yang dibagikan di grup ya, link Zoom yang dibagikan di grup. Dan tidak usah sungkan-sungkan ketika bertanya ya, karena kita memang bareng-bareng belajar dan saya juga masih proses belajar ya. Jadi insya Allah bisa, kalau memang ada yang bisa saling melengkapi, kita melengkapi, kita kolaborasi, dan semoga nanti bisa lebih optimal lagi dalam proses belajarnya ya, dan berbaginya tentunya. Oke, saya share dulu untuk materi ya, sebagai pengenalan saja. Sudah kelihatan kah? Maskapai internasional gitu aja ya, bahasa tulisannya ya. Sudah kelihatan ya gambarnya? Sudah, Udah, Pak. Pak. Enggak ya, oke. Ya, jadi selamat datang di kelas Gaptek. Kelas ini hadir untuk Anda yang ingin belajar teknologi dari nol ya. Tapi kalau saya lihat gambar-gambarnya sih kayaknya sudah yang biasa ya. Mungkin kepo aja nih belajarnya apaan gitu ya. Jadi nanti sekali lagi tidak sungkan-sungkan untuk bertanya apapun ya dari nol, yang tidak paham caranya bagaimana, mulainya dari mana. Nanti kita sama-sama belajar ya. Oke, jadi ini adalah belajar AI dari dasar. Nanti mungkin kalau ini sudah paham, bisa ikut kelas-kelas berikutnya ya. Tentu yang kita selenggarakan secara online. Tetapi kalau ada yang mau offline, bisa datang nanti ke kantor ya. Oke, jadi di sini sebagai pengantar awal untuk mengetahui AI itu apa ya. Jadi konsep dasarnya, kemudian EE untuk produktivitas, kemudian untuk konten kreatif, untuk coding dan otomasi, dan juga nanti kita akan berusaha bisa praktek langsung
supaya hari ini belajar ya hari ini bisa gitu loh. Tinggal nanti kalau untuk jagonya pasti tentu harus banyak latihan gitu ya. Oke, kemudian di sini ada sejarah sedikit ChatGPT ya, supaya kita nanti secara teori ya, secara eh, akademisnya kita sedikit tahu lah tentang ChatGPT itu apa ya. Jadi kalau di sini dideskripsikan bahwa ChatGPT adalah chatbot berbasis kecerdasan buatan yang dikembangkan oleh OpenAI. Jadi OpenAI itu adalah nama perusahaan yang mengembangkannya dan dibangun dengan teknologi GPT, Generative Pre-trained Transformer yang dirancang untuk memahami dan menghasilkan teks seperti manusia. Nanti seperti apa tentu kita coba-coba supaya paham apa maksudnya. Dan ini sudah dimulai dari 2018 dan berkembang terus sampai sekarang ya, dan mulai publish itu baru 2022. Jadi ini termasuk teknologi baru yang bisa ya termasuk mengguncang ya teknologi dunia nih, yang bisa jadi nanti menggantikan banyak peran seperti Google ya. Sebelumnya kita pencarian sesuatu tuh pakai Google, pencarian di Google, kemudian kalau dulu dia ada di Yahoo atau di Bing ya. Nah, sekarang ini bisa banyak digantikan oleh ChatGPT, nah, termasuk untuk analisa, untuk tren-tren, mau cek tren hari ini tuh apa, dulu harus pakai Google Trend, sekarang bisa pakai ChatGPT ini. Nah, ini banyak ya fungsinya ya, bisa menjawab pertanyaan, menulis artikel, membuat kode program, menerjemahkan bahasa, menganalisa data dan dokumen, terus kemudian membuat gambar. Nah, ini khusus ChatGPT. Nah, ini nanti saya akan tambahkan eh, tentang ChatGPT yang lainnya ya. Apa sih macam-macam AI ya. Jadi aplikasi AI sekarang itu yang berkembang banyak banget. Nah, ini ada beberapa yang eh, saya sebutkan. Ini sebagai pengetahuan aja sih. Kalau nanti mau lebih jauh mempelajari tentang AI gitu ya. Nah, ini. Jadi ini macam-macam AI sangat banyak ya. Mungkin masih lebih banyak dari ini. Cuma ini secara umum, yang ini juga saya dapatkan dari ChatGPT nih, informasinya bahwa banyak banget macam-macam dan fungsi dari AI ini. Dan ini nanti saya share materinya, kalau mau dibaca lebih detail silahkan ya. Tapi ini saya lanjutkan dulu. Saya karena kan kita lebih fokus penggunaan ChatGPT ya. Nah ini kita akan fokus dulu di sini ya. Akan fokus dulu belajar di ChatGPT ini. Apa saja yang kita bisa lakukan dengan ChatGPT ini. Oke, nah, oke. Jadi yang pertama dengan ChatGPT ini kita bisa membuat konten ya. Membuat konten itu seperti apa? Ya, menulis artikel, blog, dan konten web, kemudian membuat caption media sosial. Mungkin kita kadang bingung nih mau nulis apa di media sosial atau di grup-grup WA. Kita punya ide suatu materi atau bahasan gitu. Kita bingung nih mau ngetik apa, nulis apa, mau update apa. Itu bisa kita gunakan ChatGPT ini. Kemudian untuk bidang pendidikan juga tentu lebih banyak sekali ya. Makanya kalau ada guru di sini, kalau punya bisa belajar di ChatGPT ini, insya Allah akan lebih powerful gitu ya. Jadi bisa menjelaskan konsep pelajaran yang lebih mudah ya, bisa dalam bentuk gambar atau grafis. Kalau anak sekarang kan mungkin lebih mudah ke visual ya. Kemudian membuat rangkuman materi, membantu tugas sekolah atau kuliah, latihan soal dan pembahasan, termasuk kita bisa tanya jawab persoalan ya. Kita bisa bikin soal, kemudian ada jawaban. Kemudian kita bisa bikin apa namanya soal kelas SD, kelas 5 pelajaran matematika tentang apa. Nah, itu nanti akan dibuatkan. Kita mau berapa nomor, apakah saya atau pilihan ganda itu bisa banget.
Kemudian untuk pekerjaan dan produktivitas, ini juga bisa menyusun ide, kemudian brainstorming, membuat rencana kerja, terus membantu presentasi ya. Seperti ini kita membuat presentasi seperti ini hanya cukup dengan ChatGPT. Jadi tinggal ketikkan ChatGPT bisa untuk apa saja. Udah dia buatkan seperti ini layar ini nih. Jadi sangat mudah ya. Ini kalau kita pikir, kita karang satu-satu kan mungkin perlu beberapa lama ya. Tapi ini kalau sampai 1 menit bisa jadi gitu. Kemudian juga yang keempat ini pemrograman dan teknologi. Nah, mungkin bagi teman-teman yang ingin belajar pemrograman atau sedang belajar pemrograman atau sedang mengerjakan proyek ya terkait dengan pemrograman atau teknologi itu sangat terbantu dengan adanya ChatGPT ini karena dia bisa menulis program ya, kemudian menjelaskan error, kemudian juga membuat algoritma dan flowchart dan dokumentasi coding dan rekomendasi tool atau teknologi. Kemudian selanjutnya kita dengan ChatGPT juga bisa melakukan analisa data dan pengelolaan informasi. Jadi kalau kita dalam pekerjaan punya data, kita bisa tinggal copy paste ke ChatGPT, kemudian kita perintahkan untuk tolong analisa atau buatkan analisa tentang data ini. Nah, nanti dia akan memberikan analisa, kemudian memberikan solusi-solusi, arahan-arahan yang mungkin akan sangat berguna ya untuk kebutuhan kita. Kemudian dia juga bisa dengan data kita punya tuh umpamanya ada tulisan teks-teks laporan yang dilaporkan oleh tim kita. Kemudian kita masukkan ke dalam ChatGPT, nanti bisa dibuatkan grafiknya, visualisasinya, rangkumannya, itu bisa luar biasa. Nanti kita bisa praktekkan ya. Kemudian ini yang keenam adalah kreativitas dan desain. Jadi ide kreatif untuk konten dan bisnis dan membuat konsep desain. Jadi kalau kita pun yang tidak mengerti cara mendesain, itu kita bisa manfaatkan ini. Kita tinggal perintahkan saja di ChatGPT apa yang mau kita buat, mau kita gambar, atau pengumuman-pengumuman yang ingin kita bentuk flyer, itu nanti bisa di sini. Ya, bisa dengan desain kreativitas. Dan itu kemampuan yang saat ini sudah luar biasa ya. Yang penting kita tahu cara memintanya atau cara menginstruksikannya ya. Nah, kemudian ada juga nih bidang bisnis dan pemasaran ya. Kemarin ada salah satu teman kita itu beliau punya bisnis ayam ungkep, nah, serundeng ya. Kemarin kita praktekkan langsung ya hari Rabu kemarin malam kita instruksikan untuk membuat flyer dengan judul ayam ungkep serundeng ya. Itu langsung dibuatkan dan beliau sampai kaget juga gitu loh. Bisa sampai seperti ini. Dia bertanya ide pemasarannya gimana, ide penjualannya itu dijelaskan benar-benar komplit dari awal ya. Apalagi kita tembak langsung posisinya di mana, ya mungkin kecamatan apa. Nah, nanti ChatGPT akan memberikan informasi lebih lengkap terkait dengan analisa kebutuhan yang cocok untuk daerah tersebut. Tuh, kemudian ketika kita mau bikin copywriting atau iklan, ini juga bisa dibantu oleh ChatGPT. Kita tinggal tadi dengan yang sudah kita minta tadi, nanti dia akan lanjutkan untuk membuatkan iklan atau copywritingnya ya. Kemudian analisis target audiennya, ini sasarannya produk ini kemana. Kemudian untuk tentu tujuannya meningkatkan penjualan dan leads-nya. Dan yang kedelapan, keuangan dan investasi. Nah, ini juga bisa ChatGPT untuk diminta atau kita bertanya tentang perencanaan keuangan, kemudian menganalisis investasi sederhana. Ini juga termasuk kita bisa ngecek nih ketika kita diajak atau kita diajak kerjasama untuk bisnis ya. Kita bisa tanya nih ChatGPT, ini kira-kira bisnis ini bagaimana? Dia akan memberikan pandangannya tuh, apakah ini layak apa enggak, apalagi kalau ada detail data-data ROE-nya ya.
return of investment ya. Jadi kembali modalnya itu berapa lama, kapan. Itu dia bisa analisa apakah ini eh, normal atau enggak, masuk akal atau enggak itu. Bahkan ketika kita diajak bisnis yang kira-kira agak aneh gitu ya, dia bisa memberikan analisa yang eh, luar biasa itu. Kemudian selanjutnya untuk kesehatan dan kebugaran, ini juga kita bisa bertanya di ChatGPT itu tentang kesehatan, tentang kebugaran ya. Kita mau umpamanya kita habis eh, cek darah atau gula darah atau apalagi yang dicek-cek itu ya. Pokoknya hasilnya itu kita bisa masukkan ke ChatGPT, kita tanyakan, nanti dia akan memberikan analisanya, kemudian memberikan saran-saran bagaimana supaya lebih sehat atau supaya terhindar dari sakit ini, sakit itu dia bisa memberikan eh, solusi-solusi seperti itu. Nah, ini yang terakhir adalah ini bisa dimanfaatkan kehidupan sehari-hari dan lainnya ya. Seperti umpamanya kita di grup WA nih ya, ada eh, suatu undangan gitu, umpamanya kita ingin disuruh membuat undangan WA gitu ya, dengan instruksi sederhana saja, kita akan dibuatkan undangan yang komplit dari WA. Bahkan kita bisa eh, memberikan ya tadi informasi-informasi terbaru, update-update terbaru tentang suatu tema atau berita untuk kepentingan sesuai dengan di grup itu dengan mudah dengan ChatGPT. Nah, ini adalah 10 ya yang mungkin bisa dirangkum oleh ChatGPT sendiri ini karena saya minta juga ChatGPT bisa untuk apa saja. Nah, ini dia berikan 10 dan mungkin nanti bisa akan berkembang lebih banyak. Nah, kemudian ini ada tipsnya, yaitu mengoptimalkan ChatGPT ini yang pertama, berikan instruksi yang jelas dan spesifik. Ya, jadi kalau instruksinya jelas dan dia multibahasa, ya jadi jangan khawatir. Insya Allah dia akan memberikan jawaban yang lebih tepat sesuai dengan kebutuhan kita. Tapi kalau ada yang kurang pas, kita bisa sampaikan, kita bisa teks lagi, maksudnya yang ini, maksudnya yang itu, nanti dia akan lebih jawaban lebih jelas. Jadi sediakan konteks agar jawaban lebih relevan. Nah, bisa jadi kita kasih pembukaan dulu. Ya, saya mau bahas tentang apa, saya mau bertanya tentang apa, kemudian baru ada pertanyaan lanjutan yang lebih detail. Kemudian gunakan pertanyaan lanjutan untuk hasil lebih mendalam. Nah, itu kalau satu jawaban pertama belum spesifik atau belum lengkap, kita bisa tanya lagi, lebih lengkap lagi, atau lebih ke mana yang mau dibahas. Itu. Kemudian minta format yang diinginkan. Nah, kadang kita harus jelas nih. Jadi buatkan. Jadi setelah mungkin analisa teksnya kita bisa minta buatkan tabel, buatkan gambar ya. Kemudian buatkan ringkasan. Nah, itu ada kata-kata buat, Kak. Tolong dibuatkan gambar, grafisnya bagaimana. Untuk pelajaran mungkin yang perlu visualisasi, bisa minta dibuatkan gambar. Kemudian verifikasi informasi penting untuk memastikan keakuratan. Nah, ini namanya juga buatan ya. Kadang memang masih ada beberapa yang perlu kita cek. Terutama yang saya alami itu ketika kita minta dalil ayat Quran ya atau hadis. Nah, itu kadang tidak sama persis ya. Jadi saya pernah mengalami itu harus dicek ulang sebelum benar-benar kita share. Pastikan pamannya dalil Quran kita cek oh benar nih penulisannya, bacaannya, artinya itu bisa dicek atau di compare dengan aplikasi lain. Kalau masih lagu nih kita cek di Google bisa. Jadi itu lebih aman. Nah, ini keunggulannya ya. Yang paling bawah ini ada keunggulan ChatGPT. Yang pertama cepat dan efisien, kemudian serbaguna dan fleksibel, meningkatkan produktivitas, mudah digunakan, tersedia 24 jam. Ya, jadi ini free ya. Saya yakin free itu udah cukup lah selama ini saya pakai free ya. Untuk kebutuhan-kebutuhan sehari-hari itu masih pakai free. Tapi kalau mau yang lebih banyak kebutuhannya mungkin untuk gambar, karena gambar itu ChatGPT itu dibatasi hanya beberapa gambar ya. Tergantung sih kayaknya kalau yang baru-baru mungkin 3 atau 4 gambar ya. Nah, makanya untuk bisa hemat itu memang instruksinya semakin lengkap,
semakin jelas, maka gambar yang akan ditampilkan itu akan semakin sesuai dengan harapan kita. Tapi kalau kita dari awal baru coba-coba, kadang itu kita perlu banyak edit gitu ya. Kita minta lagi sehingga mengurangi jatah token kita. Dan itu berlaku sehari. Besok bisa mulai lagi, mulai nol lagi gitu. Seperti itu. Nah, walaupun nanti ada versi premiumnya ya. Dan tapi saya selama ini masih pakai yang free ya, dan itu cukup. Kemudian ini juga sebagai mesin learning ini terus belajar dan berkembang. Ya, jadi ChatGPT juga belajar dan berkembang sesuai dengan informasi yang dia dapat, ya, dia terima dari big data yang memang sudah disiapkan sekian lama, dan kita bisa bertanya berbagai bidang, berbagai hal, ya, itu sangat lengkap. Dan ini sekali lagi yang dulu kita mungkin mencari-cari itu di Google ya, di Google pencarian Google Search, itu kita harus beberapa kali pencarian, kemudian kita klik link satu-satu kan, memilih link yang tepat. Kalau sekarang dengan ChatGPT ini tidak perlu ya, jadi lebih bebas, lebih fleksibel ya. Nah, kemudian catatan pentingnya nih bagaimanapun namanya teknologi itu pasti ada plus minusnya ya. Jadi ChatGPT adalah alat bantu yang sangat powerful. Jadi benar sebagai alat bantu ya. Kemudian tetapi bukan pengganti keahlian. Tentu kita sebenarnya harus kita ahlinya. Cuma kita bisa memerintahkan ChatGPT itu untuk mengerjakan lebih cepat. Istilahnya kalau dulu kita ngerjain sendiri, sekarang kita bisa menyuruh ChatGPT untuk mengerjakan. Gitu. Kemudian tidak bisa menggantikan pengalaman dan keputusan manusia. Nah, jadi informasi ini pun kita harus tetap bijak untuk sebagai keputusan. Umumnya kita minta analisa data, kemudian sudah ada analisanya, tentu keputusan untuk kita memilih yang mana itu tetap di tangan kita, ya. Keputusan di tangan kita, dan karena nanti hasilnya pun baik buruknya juga kita akan yang menanggungnya. Kemudian gunakan secara bijak, etis, dan bertanggung jawab. Ya, tentu kita ingin menggunakan ini untuk yang hal-hal yang baik, yang bermanfaat, memudahkan pekerjaan kita, memudahkan pekerjaan kantor kita atau lembaga kita. Ya, itu sih sebenarnya supaya terbayang gitu fungsi AI itu apa sih? Salah satunya ChatGPT ini. Jadi sekali lagi ChatGPT ini setahu saya yang free hanya teks dan gambar. Ya, gambar ini bisa termasuk tabel, oh file-file bisa. Ya dia minta, kita bisa minta dalam bentuk PDF, dalam bentuk PowerPoint, dia bisa kasih. Jadi kalau kita pengen bikin presentasi nih, tinggal ketik buatkan presentasi tentang ini, sesuai dengan kebutuhan kita, dia akan buatkan. Tentu kita tinggal nanti merapikan, kalau ada kata-kata yang menurut kita belum pas, kita bisa minta perbaiki. Atau lebih arahnya kemana sih kebutuhan kita, itu akan sangat mudah ya. Jadi nanti kita bisa Itu jadi praktek aja. ini Pak Bri, kuatnya 5, triplenya 1, Oke, mungkin triplenya itu dulu nih untuk teorinya ya. Nanti saya share di grup nih untuk teorinya. 5 ya. Jadi nanti kita lebih banyak ke Anu cowok-cowok prakteknya ya. ya, seperti apa sih penggunaannya ChatGPT. Dan mungkin saya akan praktekannya lewat Apa ya? laptop saja ya. Nanti tinggal sama, jadi sama antara laptop dengan di HP sebenarnya sama ya. Secara umum sama lah. Tusuk. Oke, gitu dulu ya untuk teorinya. Coba silakan ada yang mau nanggapin dulu atau mau tanya-tanya dulu silakan. Ya, Mas Said silakan. Saya mau nanya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 4, 3. Salam kenal, saya Said Abdul Aziz. Maaf nih, nggak facecam, soalnya dari tadi facecam error mulu. Misalkan dibikin 40 ya bisa. Dengar nggak suara saya? Nggak ada ya? Atau mungkin mau ada tambahan boleh? Nih, saya mau nanya, menurut Bapak kemampuan ChatGPT yang paling sering diremehkan orang itu apa, Pak? Yang paling diremehkan. Iya, menurut Bapak.
Wah, saya belum tahu nih kalau menurut orang. Kalau Karena saya nanti Pak, seperti sekarang itu ya pengguna saja kan. Jadi ya, selama ini saya kayak mengambil manfaat dan saya berharap ini bisa dipakai juga ke orang-orang gitu, ke teman-teman yang merasa gaptek atau mungkin ada masalah ini bingung pertanyaannya mau kemana atau malu mau bertanya kemana bisa tanya ChatGPT ya segala hal lah bisa ditanya gitu gitu Mas Said. eh, terus sih kayak mau nanya lagi, kan kata Bapak ini nggak bakal mengganti posisi kalian kan? Mm-mm. Pekerjaan yang paling berdampak pengembangan AI itu dari dalam 5 tahun ke depan tuh bisa nggak? Itu berdampaknya gede nggak sih Pak 5 tahun ke depan? Ya tentu besar sekali ya. Kalau itu tentu sebenarnya kalau kita makanya di sini yang mau belajar AI tentu ini bisa menambah nilai ya, Ya, nilai kualifikasi dari kita gitu loh. Karena apa? Jadi kita di mana-mana itu bisa serba pinter gitu, serba tahu gitu loh. Kita lagi rapat umpamanya ya, kita lagi rapat apa gitu kan terserah lah. Lagi rapat apa? Kadang kita kan mungkin nggak punya ide atau apa ya. Itu kita bisa minta bantuan ChatGPT. Kita lagi bahas ini nih. Coba berikan ide tentang yang kita bahas. Itu. Atau ketika orang punya pertanyaan dan dalam dalam pembicaraan itu nggak ada yang bisa jawab gitu ya. Itu kita bisa meminta bantuan ke ChatGPT tentang bahasan ini nih. Ada pertanyaan ini nih. Apa ini jawabannya yang benar gitu. Karena apa? Karena setahu saya selama ini lebih ke ChatGPT lagi itu bukan relatif manusia itu. jujur gitu ya. Iya, Nah, kalau untuk ya tadi saya yakin semakin orang cerdas gitu ya, maksudnya ketika dia punya pertanyaan, dia dapat jawaban, pertanyaan dalam diri sendiri punya jawaban. Dan tentu ini di dalam dunia kerja akan sangat dibutuhkan ya, karena ketika dia dikasih pekerjaan, dia tidak paham, dia bisa bertanya ke ChatGPT. Atau ketika dia mendapatkan tugas ini untuk membuat perencanaan 1 minggu, 1 bulan, bahkan 1 tahun. Mungkin kalau secara otak kita sendiri manual gitu ya kita rencanakan pekerjaan saja nih sebulan mau ngapain saja, kita tuh bingung gitu kan. Tapi dengan ChatGPT ini akan sangat mudah. Ya Iya AI bisa secara umum curhat. ya. Tapi Iya. khususnya nih saya pakai ChatGPT ini sangat membantu nih kita untuk jadi ini mungkin kelebihan ya. Tapi kalau yang bisa menggantikan banyak manusia, ya tentu banyak ya. Nanti detailnya kita bisa tanya nih ChatGPT ini, apa yang bisa digantikan oleh AI ya. Ya tentu tadi kayak gambar, ya kan. Ya, mungkin selama ini kita harus pakai yang ahlinya hanya pakai Photoshop, Corel Iya. Draw. Tapi kenapa ya kalau soal gambar kan sama-sama bot, Pak. Tapi kenapa hasilnya berbeda? Nah, kalau gambar itu kan ya, ya itu kembali ke mesin yang dipakai ya itu namanya Mesin kan. dipakai. Pertama mesin yang dipakai, kemudian tadi cara memberikan promptnya kan, Iya betul. memberikan instruksinya apakah udah sangat lengkap atau hanya sekedar saja, atau yang memberi prompt pun juga pasti udah paham kan maksudnya. Saya mau bikin ini dengan seperti ini isinya apa saja, lebih detail informasinya, maka lebih bagus kan gitu. Tapi kalau namanya baru belajar kan mungkin ya nggak terbayang kan. Makanya tadi pengalaman sangat penting. Dia sudah tahu pengalaman sehingga dia bisa lebih bisa memberikan instruksi sesuai dengan kebutuhan yang benar-benar dibutuhkan sesuai gitu loh. Gitu Mas Said. Siap. Ada lagi atau yang lain silakan Pak Edi Tiaso. Tadi gimana? Nyimak nggak maksudnya kedengeran semua nggak? Tapi kalau saran dari saya sih kalau ChatGPT ini lebih ke ngarah edukasi aja sih kayak banyak kayak ngasih tahu ini itu kecuali kalau generate AI kayak foto mungkin lebih bagus kalau kita bandingin ke Gemini nih ya. Mm-mm. Mungkin lebih bagus ke Gemini karena dia tuh lebih ke Google Foto, Google Drive dan lain sebagainya itu lebih detail gitu. Kalau Ya. kalau saya bandingin kan kadang kan kayak prompt kita kita samain nih Pak. Mm-mm. Ibarat 11 12 kita samain lah.
copy Mm-mm. salin paste, tapi hasilnya tiba-tiba beda walaupun emang satu satu sama lah itu ya Ya, ya, buatnya. ya betul. Nah, Nah, tapi entah makanya kenapa di emang sini GPT ini lebih bukan lari ke generate aja sih, menurut saya lebih ke edukasi aja, lebih ya, ya betul, makasih. Jadi makanya saya kasih link kan dua ya, ada ChatGPT, pakai Gemini, ya dua-duanya bisa dipakai. Silakan dicoba-coba mana yang sesuai dengan kebutuhan, gitu jangan ya. pakai Meta AI aja. Mm-mm. Jadi ada Meta AI dan ada banyak juga kan yang tadi Iya, disebutkan. Cuma namanya saya bilang kan ini saya anggap yang kelas gaptek lah gitu ya. iya, Jadi yang benar-benar baru belajar. Nanti betul. kalau saya kasih yang lain-lain nanti malah bingung kan gitu. Tapi nanti kalau sudah paham, bisa dipakai mana lagi? Oh mau ngembangin yang lain-lain boleh. Yo, yang mau bertanya boleh. Silakan. Ya, terima kasih Pak Sarno. Hmm. Terima kasih Pak Said. Prinsipnya kan kalau saya emang nggak ngerti, jadi ingin belajar aja. Siap. Nggak apa-apa, Mana yang Pak. baik dan mana yang buruk. Cuman Saya, gini, kalau kalau sama-sama mesin ya sama lah. Hmm. Poso ya, Mitsubishi dengan Hino ya sama-sama mesin, tapi ada bedanya. Ya ini sama, Gemini, cat apa-apa. Tinggal kita mau dipakai untuk apa. Itu Nah, saja. Itu sebenarnya yang itu. Kalau kita ya. untuk pengumuman, kita untuk apa marketing ya udah pakai yang mana yang paling bagus. Kalau mungkin untuk Photoshop, mana yang teknologinya paling bagus. Itu kan disesuaikan. Sebenarnya kan gitu. Kalau kita diskusinya kan Ya, kayak siap. gitu. Teorinya kan gitu. Ya. Kan bahasanya Pak Karno di awal ini mesin membantu. Kalau mesin berarti sama. Sama-sama truk tapi punya pilih ini. kekhasan sendiri. Ya, Ada Hino, ada Mercy, ada Mitsubishi, tapi kekuatannya beda. Sama-sama CC. Pasti ada. Sama iPhone kan banyak. kemampuan sopirnya kan? Dan sama kemampuan sopirnya. Tapi mesin itu kan yang di awal. Ini kan Betul, betul. ceritanya mesinnya dulu, belum sama Heeh. sopirnya. Ya. Gitu kan. Mesinnya yes. dulu. Heeh. Ada yang orang mesinnya itu nggak bagus, tapi sopirnya bagus, bisa kok Ah, lincah. Tapi kan awalnya kita cerita mesin dulu. betul. Dan mungkin bengkelnya, Siap. dan mungkin bengkelnya. Jadi Mm-mm. kita nggak ngutak-ngutik masalah apa bagus yang mana. Tapi kalau saya orang gaptek, apa sih yang bisa diambil manfaatnya itu? Betul. Ya kan Yes. toh dua-duanya bisa boleh kita Jadi pakai kan gitu kan? nggak ada wah ini bagus ini ya udah. Kalau Hmm. sekarang Pak Karno mau ke Chat GPT, kupas tuntas Chat GPT apa Chat GPT. Nanti kalau sudah oke, masing-masing kelincahan itu sendiri-sendiri. Betul, betul, siap. Tuh. Ya, siap Pak Edi. Mungkin silakan Pak Abdul Kohar atau yang ditanyakan dulu nih sebelum kita praktek ya. Maaf loh Pak, karena saya Matur nuwun. mungkin mungkin udah lebih dari setengah abad Pak. Jadi mesin-mesin kayak gini nggak paham dibandingkan sama Sama, Pak Said atau Pak Karno gitu Siap, beda. siap. Nggak apa-apa, kita belajar bareng Pak. Enakan kita Ya, saling menyemangati ya. Silakan Pak Abdul ya, Kohar, silakan ada yang mau disampaikan dulu. Untuk saya alhamdulillah sampai poin ini sudah jelas Pak. Alhamdulillah. Siap. Ya, Atau selama ini sudah pakai ChatGPT? alhamdulillah sudah pakai Pak, sudah pakai beberapa AI. Ya, Siap, alhamdulillah. Jadi ini mungkin lebih menambah aja ya. Dan nanti aduh ya Allah, bisa sorry. lebih bisa di-share ke teman-teman kan. Mungkin selama ini kita yang menikmati nih dengan bisa ini, kemudian nanti kita bagi ke yang lain biar lebih bermanfaat kan gitu. Oke, mungkin saya langsung kasih gambaran aja ya bagi yang eh, memang mungkin baru awal-awal pakai gitu ya. Gambaran apa yang saya tadi eh, sampaikan supaya lebih tergambar. Tapi kalau yang sudah paham, ya tinggal nanti dikembangkan ya. Atau nanti tinggal diajak teman-temannya untuk bergabung ke kelas ini. Atau nanti ada yang mau buka kelas silahkan gitu ya. Oke, saya lanjutkan ya untuk prakteknya langsung ya sebagai kewajiban saya nih. Oke, Ah, eh, ini saya hanya berikan contoh untuk yang ChatGPT ya. Sekali lagi kalau untuk yang tadi eh, Gemini ya bisa dicoba ketika memang khususnya untuk gambar ya.
Untuk gambar-gambar mungkin mau membandingkan atau mau bikin dua-duanya, dua versi ya boleh. Oke, sekarang saya ingin mencontohkan saja dari browser ya. Jadi di sini browsernya adalah chatgpt.com ya. Kemudian nanti dibuka saja. Kalau belum bisa terlihat seperti ini, biasanya diminta login dulu. Atau kalaupun hanya kebutuhannya teks, itu tidak perlu login. Tetapi kalau ada nanti kebutuhan gambar, itu biasanya minta login ya. Dan sekali lagi ini masih dibatasi per hari ya. Kalau saya sih bisa 5 sampai 10 nggak salah ya. Tapi kalau nggak tahu ada teman-teman yang nyoba 2 kali, 3 kali katanya sudah lebih ya, udah kelewat atau udah hitnya tuh udah cukup. Tapi nanti bisa dipakai besok lagi. Atau bisa juga Sudah habis. dengan cara Iya, eh, kalau ganti email, Pak. ya ganti email, ganti akun ya. Jadi bisa disiapkan beberapa akun ketika Wah, nge-lag anjir. eh, Ada jaringannya ngedrop ini. ya gimana jaringan yang drop. Oke, jadi Sayangnya kalau jaringan ngedrop. dari versi teks mungkin sangat mudah sekali ya. Jadi tinggal ketikkan saja perintahnya, tentu lebih lebih lengkap, lebih baik. Tapi sekali lagi ini bebas ya, sebenarnya bebas dan ChatGPT ini sangat cerdas Yes. ya. Yang penting kita kalau bisa tadi kita memberikan konteks dulu nih, kita mau bahas apa, mau tentang apa. Kayak mungkin saya ingin contohkan yang sederhana saja, yang tadi kita buat ya, kayak jelaskan sejarah chat GPT ya, eh, Loh, secara singkat umpamanya. Kadang sih dia tepo-tepo pun ngedrop sudah paham anjir. sih. Cuma kan kita ya contohnya yang lebih bagus itu ya. Maaf ngedrop. Mati dulu. Oke, ya kita akan tunggu sebentar ya. Untuk ini tergantung kecepatan internetnya juga. Nah, ini versi teks secara singkat kan sudah dijelaskan seperti ini. Kalau kita mau lebih dalam lagi, umpamanya pengen tahu nih siapa sih yang punya ide. Nah, siapa yang punya ide chat GPT ini, kita umpamanya pengen tanya. Nah, ini adalah nama-nama orang yang langsung terlibat dalam pengembangan teknologi ini ya. Ada Sam Altman, salah satu pendiri OpenAI. Jadi OpenAI itu adalah perusahaan yang membuat ChatGPT dan tokoh utama dalam pengembangan serta peluncuran ChatGPT. Kemudian Al Ilya Sud Kever, ada Greg Hoffman, termasuk ini ada Elon Musk. Ya, mungkin yang kita kenal adalah Elon Musk ya, yang ikut mendirikan OpenAI pada tahun 2015. Kemudian tidak lagi terlibat dalam pengelolaan perusahaan. Ya, mungkin dia lebih ke mobilnya ya, kendaraannya dan teknologi lainnya. Nah, ini mungkin cukup mewakili secara teks ya untuk kita ingin tahu sesuatu. Jadi bebas saja. Mungkin kita pengen tentang sesuatu hal, bahkan terkait dengan pekerjaan kita sendiri nih, atau masalah yang kita ingin tahu, itu kita bisa tanyakan lewat ChatGPT. Nah, kemudian untuk gambar ya. Jadi kita bisa minta buatkan desain grafisnya. Nah, ini ya untuk sejarah. Ini versi gambar nih karena kita minta buatkan gambar ya. Buatkan gambar. Ini kita kalau ini tergantung dengan permintaan, isi permintaan dan juga tergantung dengan internet kita nih. Kalau internetnya bagus, ya insya Allah lebih cepat ya. Sama dengan permintaan kita nih, seperti apa kesulitannya ya. Nah, kita tunggu aja beberapa detik. Kalau memang sudah sesuai dengan
kebutuhan yang kita minta, ya kita tinggal eh, simpan ya atau download. Tetapi kalau dia belum sesuai, kita bisa edit ya, lakukan perbaikan. Oke, ini ada progresnya ya, sentuhan terakhir. Tadi ada memoles, belumnya mempersiapkan gitu ya. Ini sudah jadi nih. Ini kan karena kita tadi langsung memberikan, buatkan desain grafisnya ya. Nah ini, jadi langsung dia dengan bentuk yang dia contohkan seperti ini ya, versi portrait. Nah, kalau kita mau lebih spesifik apa bentuknya atau ukurannya, nah kita bisa perintahkan lagi nih, ubah dalam bentuk landscape ya. Kalau tadi kan namanya portrait ya. Di sini kita bentuknya landscape. Umpamanya ukuran 1920 kali 1080 ya. Ini untuk layar presentasi nih. Nah, kita minta lagi. Jadi intinya kalau belum sesuai dengan permintaan kita, itu kita bisa minta diperbaiki. Oke, kita tunggu lagi ya. Ada progresnya nih, merampungkan, memberikan sentuhan akhir itu ya. Nah, nih. Oke, jadi ini sudah diberikan nih. Ini caranya bagaimana untuk menyimpannya? Tinggal ini ada sebelah kanan ini, di bawah bagikan ini ada download ya, ada tombol ke bawah. Ini bisa disimpan. Ya, ini otomatis akan tampil di download kan cerita ya. Atau kalau mau dibagikan, jadi mau berbagi dalam bentuk chat GPT-nya ya, link chat GPT ini bisa kita pakai bagikan. Nah, ini kita bisa bagikan nih, bisa salin tautan. Itu. Jadi sesuai kebutuhan kita. Tapi kalau untuk pribadi atau mau langsung di-share dalam bentuk gambar, berarti kita bisa download dulu. Download nih. Itu ya. Jadi itu semudah itu sebenarnya ya. Tentu tentu kembali kita sesuaikan dengan kebutuhan. Atau ini contoh teks lain ya yang mungkin saya sering pakai tuh contoh, pokoknya contoh buatkan undangan ya, undangan format WA, namanya kajian bulanan di Masjid Atta Awun jam 20.00 ya dengan selesai. Sudah tema fikih sholat. Tuh. Jadi ini pemain dari bidang dakwah. Oke. Jadi contoh buatkan undangan format WA, judul, kita tambahin judul kajian bulanan dari bidang dakwah, apalagi kira-kira nih.
di masjid. Hmm, Umpamanya bersama Ustadz Abdul Somad, gitu ya. Nah, ini bisa dalam format teks ya. Ini masih gambar ya. Oke, coba kita tunggu ya dia mau seperti apa kalau langsung ke gambar. Nah, jadi bisa sebenarnya lebih speak sebenarnya kita mintanya tadi format WA ya. Tapi ternyata dia masih ke gambar ya, memorinya masih menuju gambar nih. Nah, kebutuhan-kebutuhan gini kan sebenarnya mungkin sering ya kita butuhkan ya dalam eh, kegiatan-kegiatan kita sehari-hari ya. Dan ini sangat membantu ya, tidak perlu kita tahu bagaimana desain-desain grafis lagi. Nah, seperti ini kan langsung kelihatan ya. Tinggal sekali lagi lebih detail instruksinya, mungkin latarnya seperti apa, berikan gambar apa. Atau kalau ada pembicaranya, kita bisa tambahkan filenya. Ya, file gambarnya nanti dia akan sesuaikan. Kita minta format WA teks gitu ya. Dia akan berikan seperti ini teksnya. Ya udah kita tinggal copy aja kan. Tinggal copy, di sini ada tombol copy ya. Tinggal ya deh otomatis nih. Atau kalau mau manual ya kita bisa blok biasa. Kita bisa blok, copy paste. Tapi kalau di sini ada tombol salin, kita cukup tombol salin aja. Otomatis akan tercopy dan kita bisa ke dalam WA. Nah, itu saya yakin ya kita akan sering seperti ini butuhnya. Atau pengen tahu tentang sesuatu yang mungkin ada pertanyaan, umpamanya syarat membuat paspor gitu ya. Jelaskan syarat membuat paspor. Ini maaf nih saya ngacak aja nih contohnya nih. Ini udah sangat membantu ya. Mungkin selama ini yang mungkin kita belum tahu sesuatu, kita bisa langsung tanyakan di sini. Nah, cara membuat paspor bagaimana, kemudian syaratnya apa saja, kemudian untuk syarat di bawah 17 tahun itu apa saja. Ini kita banyak hal yang kita bisa tanyakan. Nah, tadi tanyaan Mas Said ya tentang pekerjaan nih. Coba pekerjaan apa yang akan digantikan oleh teknologi AI untuk 5 tahun ke depan? Tadi pertanyaan tadi sebenarnya bisa ditanya di sini nih ya. Jadi, nah di sini. Pekerjaan yang berpotensi banyak terdampak AI adalah admin dan data entry, input data, karena sekarang memang banyak pekerjaan yang dilakukan oleh AI ya, bisa sangat dibantu. Kayak yang dari nota kita foto bisa langsung menjadi teks gitu, contohnya ya. Kemudian pengarsipan dokumen itu sudah nggak perlu manual lagi, tetapi bisa digantikan oleh. Kemudian customer service lewat level dasar ini CS. Ada CS online atau pakai CS WA ya WhatsApp, pakai chatbot itu balasan lebih cepat, bisa 24 jam dan bisa lebih sesuai gitu. Itu CS ya. Kemudian penulis konten sederhana. Nah, sama kita mau bikin konten-konten kalau dulu benar-benar harus
browsing, cari artikel sana sini atau baca buku dulu, baru kita bisa nulis, ya ngetik gitu kan. Kalau sekarang kita tinggal tuliskan aja nih, tuliskan tentang artikel ini atau tentang berita ini dia akan buatkan. Kemudian penerjemah dasar ini ya, kalau kita ada bahasa apapun, bahasa Inggris, bahasa Jepang ya, bahasa Arab, ya semua bahasa lah, bahasa Jawa, bahasa Sunda, itu kalau kita belum paham bisa ini ya. Jadi penerjemah dasar ya, terutama yang tertulis ya. Ada juga yang suara langsung terjemah juga bisa. Kemudian desain grafis pemula, ini yang tadi kita buat kan. Jadi maksud saya kebutuhan-kebutuhan sederhana ya, mungkin yang tidak perlu spesifikasi khusus, nggak perlu ukuran khusus atau warna khusus ya tadi kan. Mungkin dibandingkan dengan Gemini lebih powerful ya untuk gambar. Nah, itu bisa kita pakai ya. Kemudian operator call center, nah, ini juga bisa nanti digantikan oleh AI, oleh robot ya. Kemudian akuntan dasar nih sama. Jadi tadi kalau kita punya laporan nih 1 bulan, kita copy paste di sini gitu ya. Kita copy paste di sini, maka dia akan memberikan kok ini hilang, hilang ya itunya ya, share screen-nya ya. Bentar saya. Ini. Masih kelihatan nggak ya share screen-nya ya? Nah ini, jadi ini tadi pekerjaan-pekerjaan yang akan tergantikan ya. Ya mungkin bertahap ya. Makanya kalau kita belajar AI ini kan mungkin ini akan sangat membantu kita. Yang relatif aman tuh, ini kepemimpinan, empati, kreativitas tinggi, keterampilan fisik, pengambilan keputusan strategis tetap dari kita. Cuma AI ini sangat membantu. Peluang baru karena AI, AI trainer, AI content creator, ini akan semakin peluang. Makanya kita belajar di sini, nanti sama-sama kita bisa lakukan ini ya. Kita belajar lebih dalam lagi. Kalau nanti mau ada lanjutan kelas, silahkan. Tuh ya. Termasuk ya pokoknya kita mau tanya apa saja nanti silakan dicoba saja ya. Dan nanti hasilnya silakan kita diskusikan di grup. Kalau masih ada kendala eh, bisa didiskusikan. Kalau nanti belum paham atau pengen mengikuti kelas-kelas selanjutnya dipersilahkan itu. Oke, mungkin itu ya untuk contoh praktek yang bisa saya sampaikan untuk gambaran ya. Tapi kalau yang sudah biasa ya semoga tinggal ya lebih memanfaatkan lah bahasanya mah ya, lebih optimalkan sesuai dengan kebutuhan masing-masing ya. Atau pengen iseng-iseng tentang tadi atau apa ya di lebih kayak permesinan gitu kan, pengen tahu tentang Hino, tentang truk ini truk itu tuh ya sangat sangat terbantu lah ya untuk menambah ilmu dan wawasan. Oke, gitu mungkin yang ingin saya sampaikan mungkin dalam pelajaran hari ini. Silakan kalau ada Pak Edi atau Pak Abdul Kohar, ada yang mau ditanyakan atau disampaikan juga boleh silakan. Pak Abdul Kohar gimana? Ada yang mau disampaikan? Alhamdulillah, alhamdulillah jelas Pak. Mungkin ya nanti diskusi di grup Kak, jika ada Oke, nanti bisa pertanyaan. dicoba-coba ya kalau atau memang ada yang belum jelas boleh dikirim di grup saja. Kemudian Pak Edi gimana Pak Edi? Kira-kira sudah praktek belum yang untuk yang chat GPT ini? Makanya lagi nggak monitor ya.
Oke, kalau memang tidak ada lagi yang ingin disampaikan, mungkin dicukupkan dulu ya. Kemudian saya juga ingin menginformasikan buat teman-teman yang sudah terdaftar. Sekali lagi saya berharap kelas ini bisa bermanfaat bagi banyak orang gitu ya. Tidak berhenti di kita yang hadir di hari ini, eh, nanti bisa membantu memperkenalkan bagi teman-teman yang lain yang ingin mungkin belajar atau mungkin mau langsung diajarin ya silahkan. Tetapi kalau mau ikut digabungan ke kelas ini, boleh direkomendasikan kan ketika sudah daftar mendapatkan login dan di dalam login member area itu ada link untuk dibagikan. Apa maksudnya? Supaya nanti eh, ini bisa menjadi salah satu, mungkin kalau buat bapak-bapak mungkin tidak belum ya, belum, mungkin udah nggak diperlukan, tetapi mungkin bagi teman-teman yang masih kayak anak-anak yang baru belajar atau baru lulus-lulus yang ingin belajar, ingin mendapatkan tambahan penghasilan ya, sebenarnya saya ingin arahnya ke sana. Jadi link itu ketika nanti ada yang daftar, nanti akan dibagi fee marketing sebesar 40% dari harga kelas ya. Itu jadi harga kelasnya umpamanya yang 25.000 mungkin akan dapatnya 10.000, 30.000 itu dapatnya sekitar 12 ribuan ya. Jadi silahkan nanti bagi yang berkenan ya atau mau mereferensikan teman-temannya ikut bergabung belajar di sini dengan share link itu supaya tercatat saja sih referensinya dari mana supaya nanti bisa bermanfaat buat semuanya lebih banyak orang. Demikian mungkin dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Nanti kita informasikan lagi selanjutnya program-program lainnya di grup ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak sekali. Siap, Mas Said, makasih ya. Maaf saya pemula. Siap, terima kasih nih. Karena ini. Uch. Oke, Pak Edi, terima kasih ya. Ya Pak, ini lagi nyoba-nyoba, nggak pinter-pinter. Nggak apa-apa. Belajar, nggak apa-apa. Ya, nanti dicoba-coba aja. Yang nggak paham boleh di grup atau japri ke saya juga boleh. Kita tutup, Pak ya.